Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Wahyu Apita, biasa dipanggil Vita. Saya dari kelas manajemen 24C dengan NVM 244111085. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Agama Islam bab 6 dengan tema Munakahat dengan dosen pengampunya Bapak Asgaf Adnan Siregar, SHMH, Universitas Teknokrat Indonesia. Baiklah teman-teman, sebelum saya memulai presentasinya, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri yang bernama Reja Wahyu Apita, atau kalian bisa panggil saya dengan nama Vita. Yang kedua Andini Novela Putri. Yang ketiga Tabina Nareswari. Yang keempat ada Reva Olivia Fasha. Yang kelima ada Sandy Satria Agustian. Yang keenam ada Rizky. Sebelumnya dari kalian ada yang tahu nggak sih munakahat itu apa? Jadi munakahat itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang syariat suatu ibadah, termasuk pengertian, dasar hukum, dan tata cara yang ada di dalam hal ini menyangkut pernikahan, talak, rujuk, dan lain sebagainya yang berkaitan tentang pernikahan. Oke, jadi di dalam bab munakahat ini saya akan membahas tentang pengertian pernikahan, hal-hal yang perlu diperhatikan menuju pernikahan, faktor-faktor penting dalam memilih pasangan, hukum pernikahan, tujuan pernikahan, rukun pernikahan, orang-orang yang tidak boleh dinikahi, hak dan kewajiban suami istri, serta hikmah pernikahan. Pengertian pernikahan. Pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Salah satu dalil yang menerangkan tentang pernikahan yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Artinya, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. Quran Surat An-Nisa ayat ketiga. Ada 4 pengertian yang dipakai di Al-Quran yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu 1. Uqdatun nikah, yang berarti bentuk perjanjian yang kuat dalam pernikahan. Yang kedua, jawwaja, yang artinya pasangan. Yang ketiga ada misakon goliza, yang berarti ikatan yang kokoh. Dan yang keempat ada mawaddah warahmah, yang berarti bentuk kasih sayang yang dirahmati. Sebelum menikah, kita perlu memperhatikan faktor-faktor dalam memilih pasangan. Berikut ini adalah faktor-faktor penting dalam memilih pasangan. 1. Satu agama atau satu keyakinan. Yang kedua ada hindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Yang ketiga, tetap memelihara kesucian diri dalam pergaulan. Dan yang keempat, memohon pertimbangan kepada Allah melalui salat istikharah. Hukum pernikahan. Hukum menikah bersifat kondisional, artinya berubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya. Ada 5 macam hukum pernikahan, yaitu 1. Jaiz atau mubah. Hukum ini adalah hukum asli pernikahan, artinya bagi yang sudah memenuhi syarat, ia berhak untuk menikah. Yang kedua, sunnah. Hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa saja yang mampu memenuhi syarat menikah namun tidak khawatir berbuat zina, ia disunahkan melakukan pernikahan. Yang ketiga, wajib. Hukum ini dikenakan bagi yang sudah memenuhi syarat karena dikhawatirkan terjadi perzinahan, maka ia wajib melakukan pernikahan. Yang keempat, makruh, yaitu mempunyai keinginan menikah tetapi belum mampu memberikan nafkah. Dan yang kelima, haram. Apabila hukum ini dikenakan bagi siapa saja yang menikah namun mempunyai maksud yang buruk atau jahat, baik untuk pasangannya maupun untuk dirinya sendiri. Di dalam pernikahan tentu memiliki tujuan. Tujuan menikah diantaranya 1.
Terciptanya ketentraman hati dan ketenangan pikiran karena kehidupan yang diliputi cinta, mawaddah, warohmah, lahir dan batin antara suami dan istri. Terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang kedua, memenuhi kebutuhan seksual yang halal, sah, dan suci. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 dan 223. Yang ketiga, untuk memperoleh keturunan yang sah. Terdapat dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 11 dan 49 sampai 50. Lalu, yang keempat, sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang kelima, untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, yaitu keluarga sakinah. Hadis riwayat jamaah. Di dalam pernikahan terdapat rukun-rukun nikah. Di antaranya, 1. Adanya calon suami dan calon istri. Yang kedua, ada wali nikah, yaitu wali nasab atau wali hakim. Yang ketiga, adanya 2 orang saksi. Dan yang keempat, adanya akad atau sikhot atau ijab qabul. Wali nikah dibagi menjadi 2, yaitu 1. Wali nasab. Wali nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan, yaitu 1. Ayah kandung, 2. Kakek atau ayah dari ayah, yang ketiga saudara laki-laki sekandung, yang keempat saudara laki-laki seayah atau paman, yang kelima anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, yang keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Yang kedua, wali hakim. Wali hakim adalah seorang kepala negara yang beragama Islam. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kondisi sebagai berikut. 1. Wali nasab benar-benar tidak ada. Yang kedua, wali yang lebih dekat atau akrab tidak memenuhi syarat, dan wali yang lebih jauh atau abad tidak ada. Yang ketiga, wali nasab sedang berikhram atau umroh. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Jadi, tidak semua wanita bisa dinikahi. Berikut sebab haramnya wanita untuk dinikahi. Yang pertama, sebab keturunan. Kedua, sebab pernikahan. Ketiga, sebab persusuan. Dan yang keempat, sebab dikumpul. Hak kewajiban suami istri. Kewajiban suami memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Menjadi pemimpin, memelihara, membimbing, dan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Menggauli istri secara makruf, yaitu dengan cara yang layak. Misalnya kasih sayang, menghargai, dan lain-lain. Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh anak. Suami dan istri bertanggung jawab sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Memberi kebebasan dalam bertindak kepada istri. Kewajiban istri yaitu taat dan patuh pada perintah suami. Yang kedua, selalu menjaga kehormatan diri dan rumah tangga. Bersyukur atas nafkah yang diterima. Membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Hak suami atas istri. Ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami. Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Mendapatkan pelayanan dari istrinya. Disyukuri kebaikan yang diberikannya. Hak istri atas suami. Mendapatkan mahar dari suaminya, mendapatkan perlakuan yang patut dari suaminya, mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya, mendapatkan perlakuan adil jika suaminya memiliki lebih dari satu istri, mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah SWT. Hikmah pernikahan. Jadi di dalam pernikahan tentu ada banyak sekali hikmahnya. Di antaranya
Pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Yang kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Yang ketiga, pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Yang keempat, pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai moral kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang talak. Apa sih talak itu? Jadi, menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak adalah makruh, karena talak merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan jatuh talak. 1. Ilah, yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. Ilah merupakan adat Arab jahiliyah. Masa tunggunya adalah 4 bulan. Jika sebelum 4 bulan sudah kembali, maka suami harus membayar denda sumpah. Yang kedua ada lian, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Yang ketiga ada jihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan dengan ibunya. Misal, engkau seperti punggung ibuku. Yang keempat ada khulu, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Yang kelima ada fasak, ialah rusaknya ikatan pernikahan karena sebab-sebab tertentu, yaitu diketahui bahwa istri adalah mahram suami. Lalu ada salah seorang suami atau istri keluar dari agama Islam. Suami dinyatakan hilang. Suami dihukum penjara 5 tahun atau lebih. Jadi di dalam talak itu ada bahasa iddah. Apa ya iddah itu? Iddah secara bahasa, iddah berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah, iddah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya, apakah dia akan rujuk atau tidak. Jadi setelah menikah, setelah bercerai itu tentu wanita akan mengalami masa-masa iddah ya. Lamanya masa iddah. 1. Wanita yang sedang hamil, masa iddahnya sampai melahirkan anaknya. 2. Wanita yang ditinggal mati suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. 3. Wanita yang dicerai suaminya, sedang ia dalam keadaan haid, maka masa iddahnya 3 kali quru atau 3 kali suci. Yang keempat, wanita yang tidak sedang haid, masa iddahnya 3 bulan. Nah, di dalam bab pernikahan tentunya ada kata menikah, ada kata talak, dan setelah itu tentunya ada kata rujuk. Rujuk artinya kembali. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Hukum rujuk. 1. Asal hukum rujuk adalah mubah. 2. Haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita. 3. Makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. 4. Sunnah apabila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. Yang kelima, wajib khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya, sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa iddah istrinya. Apabila ingin melakukan rujuk,
tentu akan ada rukun-rukunnya. Di antaranya 1. Istri dengan syarat pernah digauli, talaknya talak raj'i dan masih dalam masa iddah. 2. Suami dengan syarat Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. Yang ketiga, sighot atau lafal rujuk. Yang keempat, saksi, yaitu 2 orang saksi laki-laki yang adil.